mengenai latar belakang yang kami ambil untuk penelitian kami. APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan uang. Pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan di daerah. Hal ini terjadi karena kedua undang-undang tersebut telah memberikan otonomi yang luas kepada suatu daerah dalam pengelola pembangunan daerah. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan dan menggunakan potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut dan juga kepentingan masyarakat luas. Pengaturan pemasukan maupun penggunaan dana tidak lagi tergantung pemerintah pusat. Pengaturan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berikutnya yaitu perumusan masalah. Yang pertama, apakah realisasi pendapatan daerah pada pemerintah Kota Kupang sudah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan? Yang kedua, apakah realisasi pengeluaran atau belanja daerah pada pemerintah Kupang sudah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan? Dan yang ketiga, bagaimanakah tingkat kemandirian daerah pemerintah Kota Kupang dilihat dari realisasi pendapatan daerah? Selanjutnya, sejarah singkat berdirinya Kota Kupang. Nama Kupang diyakini berasal dari nama seorang raja lokal, yaitu Nai Kopan, yang memimpin suku Helong, salah satu suku asli di wilayah tersebut. Dalam perjalanan waktu, nama Kopan berubah menjadi Kupang. Pada masa penjajahan Belanda, Kupang menjadi pusat pemerintahan kolonial di Pulau Timor. Daerah ini juga menjadi tempat pengungsian bagi raja-raja lokal yang kalah dalam persaingan dengan Portugis di bagian timur pulau. Dalam periode ini, Kupang mulai berkembang sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Kupang secara resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1958, Kupang ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi NTT dan terus berkembang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi di wilayah tersebut. Saat ini, Kupang merupakan kota terbesar di NTT dengan penduduk yang beragam. Letaknya yang strategis di tepi Laut Timur menjadikannya sebagai pintu gerbang menuju Timor Leste dan kawasan Australia Utara. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Cynthia. Saya Cynthia Putri Cantika Joyo, saya akan menjelaskan tentang analisa pembahasan. Penelitian ini dilakukan pada wilayah pemerintah Kota Kupang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah realisasi APBD sudah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Kupang, dan juga untuk mengetahui tingkat kemandirian pemerintah Provinsi Nusa dilihat dari realisasi pendapatan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan perhitungan APBD tahun 2022 sampai dengan 2024. Laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD. Yang dimaksud adalah selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, dan realisasi pembiayaan dengan anggaran pembiayaan. Selanjutnya, analisis data 1. Mengevaluasi apakah realisasi pendapatan sudah sesuai dengan anggaran dilakukan untuk menilai prestasi yang dicapai pada laporan perhitungan APBD, khususnya pada pos pendapatannya. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varian, selisih atau perbedaan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Langkah-langkah analisis dalam sebagai berikut. 1. Memaparkan data mengenai anggaran dan realisasi pendapatan pemerintah Kota Kupang untuk tahun anggaran 2022 sampai 2024. Berikut adalah tabel realisasi anggaran Kota Kupang 2022 sampai 2024 dalam rupiah. Kategori sisa lebih perhitungan anggaran
tahun yang lalu. Anggaran di 2022 sebesar 10 miliar, realisasinya sebesar 9,5 miliar. Anggaran 2023 sebesar 11 miliar dan realisasinya sebesar 10,5 miliar. Dan anggaran di 2024 sebesar 12 miliar dan realisasinya sebesar 11,8 miliar. Dan sebagai berikut bisa dilihat di tabel ini. 2. Melakukan analisis varian dengan membandingkan antara realisasi anggaran pendapatan daerah dengan yang dianggarkan pada tahun anggaran 2022 sampai 2024, dikalikan dengan 100 dalam bentuk persentase. Hasil analisis varian pendapatan tahun anggaran 2022. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, anggaran sebesar 10 miliar, realisasi sebesar 9,5 miliar, varian min 5%. Pendapatan asli daerah atau PAD, anggaran sebesar 25 miliar, realisasinya 24,5 miliar. Variansinya min 2%. Dana perimbangan. Anggarannya 50 miliar, realisasinya 48 miliar, variansinya min 4%. Lain-lain pendapatan yang sah. Anggarannya sebesar 5 miliar, realisasinya sebesar 4,8 miliar, anggarannya min 4%. Jumlah pendapatan, anggarannya sebesar 90 miliar, realisasinya 86,8 miliar, variansinya min 3,56%. Secara umum, semua kategori pendapatan menunjukkan realisasi yang lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat anggaran tinggi, realisasi pendapatan tidak sepenuhnya mencapai target, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesulitan dalam pengumpulan pajak atau faktor eksternal lainnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naisha Fitriani. Saya akan melanjutkan presentasi dari akuntansi pemerintahan. Di sini tabel selanjutnya ada hasil analisis varians pendapatan tahun anggaran 2023. Di tabel ini ada anggaran 2023, berikut juga realisasi tahunnya dan variansnya. Di kategori sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, ada anggarannya 11 juta. Anggarannya 11 miliar, lalu realisasinya 10 miliar 500 dan variansnya minus 4,55%. Di pendapatan asli daerah atau PAD ini ada 28 miliar, lalu realisasinya 27.200 miliar. Variansnya minus 2,86%. Dan di dana perimbangan ada anggaran 55 miliar, realisasinya 53 miliar 500 juta, minusnya 2,73%. Dan di pendapatan yang sah lain-lain ini ada 6 miliar, realisasinya 5 miliar 500 juta, minus 8,33%. Analisis pendapatannya ada 100 miliar, namun realisasinya 96.700 juta, minusnya minus 3,30%. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa ada penurunan realisasi pendapatan dibandingkan anggaran pada tahun 2023 dengan bervariasi antar kategori pendapatan. Nah, di tabel selanjutnya ini ada hasil analisis varians pendapatan tahun anggaran 2024. Kategorinya sama, anggarannya yang berbeda. Anggaran yang sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu ada 12 miliar, itu realisasinya 11 miliar 800, minusnya 1,67%. Pendapatan asli daerahnya 30 miliar, realisasinya 29 miliar 500 juta, minus 1,67%. Dana perimbangan 60 miliar, realisasinya 600 juta, minus 2,21%. Meskipun ada selisih antara anggaran dan realisasi, varians tidak bisa menunjukkan hasil analisis realisasi secara umum, realisasi pendapatan lebih rendah daripada anggaran yang ditetapkan, dengan varians negatif pada setiap kategori.
Meskipun terjadi penurunan, selisih antara anggaran dan realisasi relatif kecil, menunjukkan pengelolaan pendapatan yang stabil, namun ada ruang untuk perbaikan dalam pencapaian target, terutama pada dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Analisa data kedua mengevaluasi apakah realisasi belanja sudah sesuai dengan anggarannya, dilakukan untuk menilai prestasi yang dicapai pada laporan perhitungan anggaran APBD khususnya pada pos belanja. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians atau selisih atau juga perbedaan antara realisasi pendapatan dengan anggaran belanja. Langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, memaparkan data mengenai anggaran dan realisasi belanja pemerintah Kota Kupang untuk tahun anggaran 2022 sampai 2024. Tabel ringkasan perhitungan anggaran dan realisasi belanja Kota Kupang tahun anggaran 2022 sampai 2024. Ini kita bisa lihat kategorinya, anggarannya, realisasi per tahunnya. Di belanja rutin, anggaran tahun 2022 itu 50 miliar dengan realisasi 48,500 miliar. Nah, ini anggaran yang di 2023 bertambah 55 miliar, realisasinya 53,200. Nah, anggaran 2024 ini juga bertambah jadi 60 miliar dengan realisasi 59 miliar. Di belanja pembangunan ada 40 miliar di tahun 2022, realisasinya 38 miliar. Anggaran di 2023 ini juga bertambah 45 miliar dengan realisasi 43,500 juta. Ini anggaran dari 2024 juga bertambah 50 miliar, realisasi 2024-nya itu 48,500 miliar. Jumlah belanjanya ini bisa kita lihat sesuai tabel ya. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi di slide. Di sini yang kedua melakukan analisis varians dengan membandingkan antara realisasi anggaran belanja daerah dengan yang dianggarkan pada tahun anggaran 2014 sampai 2024 dikalikan dengan 100 dalam bentuk presentasi. Di sini sudah tertera semua ya, lengkap mengenai analisis varians belanja tahun anggaran 2022 sampai 2024. Dari kategorinya, anggaran atau anggaran, realisasi, dan variansnya. Nah, dari hasil analisis varians yang dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah untuk tahun 2022 sampai 2024 dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang digunakan. Varians negatif terjadi pada semua kategori belanja dengan penurunan terbesar pada belanja. Meskipun ada penurunan, perbedaan antara anggaran dan realisasi tidak terlalu signifikan, menunjukkan adanya penghematan atau penundaan dalam penganggaran belanja daerah selama periode tersebut. Di sini kita masuk ke tahap analisis data yang ketiga, yaitu menghitung tingkat kemandirian pemerintah Kota Kupang tahun 2022 sampai 2024 dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi PAD dengan realisasi bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman. Langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu menjumlahkan komponen realisasi pendapatan asli daerah atau PAD setiap tahun. Di sini sudah ada tabel perhitungan realisasi PAD Kota Kupang pada tahun anggaran 2020. Yang kedua, menjumlahkan komponen-komponen realisasi bantuan pemerintah atau provinsi dan pinjaman setiap tahun. Di sini juga ada tabel perkembangan realisasi total bantuan pemerintah atau provinsi dan pinjaman pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2022 sampai 2024. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai langkah analisis yang ketiga, di mana langkahnya yaitu membagi total pendapatan asli daerah dengan total bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman. Langsung saja kita masuk ke tabel realisasi kemandirian pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2022 sampai 2024. Dari tabel tersebut kita bisa lihat tahun anggaran 2022, pendapatan anggaran daerahnya sebesar 70 triliun.
Lalu total bantuan pemerintah atau provinsi dan pinjamannya sebesar 250 triliun. Dari nilai tersebut, kita bisa bandingkan 70 triliun dibagi dengan 250 triliun, maka didapatlah rasio kemandiriannya sebesar 28%. Pada tahun 2023, pendapatan anggaran daerahnya sebesar 80 triliun, lalu total bantuannya sebesar 275 triliun, maka 80 dibagi 275, maka didapatlah nilai rasio kemandiriannya sebesar 29,9%. Oke, selanjutnya tahun 2024, pendapatan anggaran daerahnya sebesar 91 triliun. Lalu total bantuan pemerintah atau provinsi dan pinjamannya sebesar 300 triliun. Maka 91 triliun dibagi 300 triliun, lalu dikalikan hasilnya dengan 100%, didapatlah rasio kemandiriannya sebesar 30,33%. Dari tabel analisis tersebut, bisa disimpulkan bahwa pemerintah Kota Kupang mengalami peningkatan. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kita dapat dari tabel analisis sebelumnya yaitu hasil rasio kemandirian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah Kota Kupang pada tahun anggaran 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2022, rasio kemandirian sebesar 28%. Lalu meningkat menjadi 29,9% pada tahun 2023 dan mencapai 30,33% pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa Kota Kupang semakin mampu mengandalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai kebutuhan dan kegiatan pemerintahannya, meskipun masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dari awal, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, secara keseluruhan, realisasi anggaran pendapatan daerah pemerintah Kota Kupang dari tahun 2022 hingga 2024 belum sepenuhnya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, pendapatan yang terrealisasi lebih rendah daripada target yang ditetapkan, dengan variasi negatif yang tercatat pada hampir semua kategori pendapatan. Misalnya, pada tahun 2023, realisasi pendapatan asli daerah hanya mencapai sekitar 28,68% dari anggaran yang direncanakan. Dengan pajak daerah dan retribusi daerah juga mengalami ketidaksesuaian yang signifikan. Yang ketiga, ketergantungan yang besar terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga menunjukkan bahwa Kota Kupang masih menghadapi tantangan dalam mencapai kemandirian fiskal yang optimal. Dengan kata lain, meskipun ada usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah, kinerja realisasi anggaran ini belum sepenuhnya mencerminkan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, di sini ada saran. Saran untuk pemerintah Kota Kupang adalah untuk lebih meningkatkan potensi pendapatan asli daerah melalui peningkatan efisiensi pengumpulan pajak dan retribusi, serta memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya daerah. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan sektor ekonomi lokal seperti pariwisata juga bisa menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah kota perlu memperkuat sistem perencanaan dan pengawasan anggaran untuk memastikan bahwa pendapatan dan belanja dapat dikelola secara optimal, serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.